The Great Wall of China, atau yang kita kenal Tembok Besar China, adalah salah satu bangunan paling ikonik dan mengesankan di dunia. Membentang sepanjang ribuan kilometer melintasi pegunungan, gurun, dan padang rumput di dataran China. Tembok ini dibangun selama beberapa abad oleh berbagai dinasti Cina untuk melindungi wilayah mereka dari serangan suku-suku nomaden dari utara. Lebih lengkap Tembok Besar China, inilah videonya. Tembok Besar China adalah salah satu struktur buatan manusia paling megah dan monumental yang pernah dibangun dalam sejarah. Membentang sepanjang lebih dari 21 km dari pantai timur di Shansai Guan di Laut Bohai dan berakhir di Jianyu Guai di Provinsi Gansu di sebelah barat, menjadikan Tembok Besar China sebagai struktur terpanjang yang pernah dibuat oleh manusia. Bagian utama dari struktur bangunan ini sendiri terdiri dari tembok, lintasan kuda, menara pengawas, dan tempat perlindungan di tembok serta mencakup benteng dan lintasan di sepanjang bangunan tembok tersebut. Secara umum, tembok ini terdiri dari bagian utama dinding yang besar, tembok, menara pengawas, dan gerbang. Dinding utama berfungsi sebagai penghalang fisik, sementara benteng berfungsi sebagai pusat pertahanan utama di titik strategis yang juga digunakan untuk menyimpan senjata dan perlengkapan militer. Menara pengawas digunakan untuk mengirimkan sinyal peringatan, biasanya dengan asap atau api, tentang adanya serangan musuh, dan gerbang berfungsi sebagai pintu masuk yang digunakan untuk mengontrol pergerakan orang dan barang serta sebagai titik perdagangan. Tembok Besar China bukanlah satu tembok tunggal, melainkan rangkaian tembok, benteng, dan menara pengawas yang dibangun di berbagai periode. Struktur bangunan ini dibangun secara terus-menerus dari abad ketiga sebelum Masehi hingga abad ke-17 Masehi di perbatasan utara negara itu sebagai proyek pertahanan militer besar Kekaisaran China. Yang berurutan tujuan utama pembangunan tembok besar adalah untuk melindungi wilayah China dari serangan suku-suku nomaden dari utara seperti Xiongnu dan Mongol. Selain pertahanan, tujuan lain dari tembok besar telah mencakup kontrol perbatasan yang memungkinkan pengenaan pajak pada barang yang diangkut sepanjang jalur sudah regulasi atau dorongan perdagangan dan pengendalian imigrasi dan emigrasi. Di era modern, tembok besar China telah menjadi salah satu ikon global. Pada tahun 1987, bangunan ini dimaksudkan dalam daftar situs warisan dunia UNESCO. Tembok Besar China juga dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Dan bangunan ini telah menarik jutaan pengunjung setiap tahun, serta menjadi simbol kebanggaan bagi masyarakat China dan bukti kekayaan sejarah negara ini. Sejarah pembangunan Tembok Besar China. Sejarah Tembok Besar China dapat ditelusuri kembali ke periode negara-negara berperang antara abad ke-7 hingga abad ke-4 sebelum Masehi. Ketika berbagai negara feodal di China mulai membangun benteng pertahanan untuk melindungi wilayah mereka dari serangan musuh, setiap negara membangun tembok mereka sendiri, tetapi tembok ini belum saling terhubung. Selama masa ini, 7 negara feodal besar seperti Qin, Wei, Zhou, Qi, Yan, dan Joseon membangun benteng yang luas untuk mempertahankan perbatasan mereka sendiri, dibangun untuk menahan serangan senjata kecil seperti pedang dan tombak. Tembok-tembok ini sebagian besar terbuat dari batu atau mencap tanah dan kerikil di antara rangka papan, tanpa teknologi konstruksi yang lebih maju seperti pada masa-masa berikutnya. Pada abad ketiga sebelum Masehi, Kaisar Qin Shi Huang menjadi tokoh penting yang memulai penggabungan berbagai tembok ini menjadi satu struktur yang lebih besar sebagai pendiri dinasti Qin dan kaisar pertama yang berhasil menyatukan China. Qin Shi Huang memerintahkan pembangunan tembok sebagai cara untuk melindungi kerajaan yang baru terbentuk dari serangan suku-suku nomaden dari utara.
Proyek ini dikenal sangat ambisius dan melibatkan ratusan ribu pekerja termasuk tentara, petani, dan narapidana. Proyek ini sangat berat dan berbahaya dengan banyak pekerja meninggal akibat kondisi kerja yang sangat keras. Bagian-bagian tembok yang dibangun pada era Qin sebagian besar terbuat dari tanah yang dipadatkan karena teknologi konstruksi belum berkembang sejauh yang terlihat pada periode berikutnya. Meskipun penting sebagai langkah pertama untuk menciptakan tembok pertahanan berskala besar, banyak bagian dari tembok Qin yang tidak bertahan lama akibat erosi dan perubahan alam. Setelah jatuhnya dinasti Qin, dinasti Han yang saat itu mengambil alih kekuasaan, melanjutkan pembangunan dan memperluas tembok. Salah satu fokus utama pada dinasti Han adalah melindungi jalur sutra yang merupakan rute perdagangan penting yang menghubungkan China dengan dunia barat. Untuk melindungi jalur ini dari ancaman serangan suku-suku nomaden, tembok diperluas ke barat hingga ke wilayah yang sekarang dikenal Gansu dan Xinjiang. Selama dinasti Han yang berlangsung hingga sekitar abad ketiga Masehi, tembok tidak hanya berfungsi sebagai pertahanan militer tetapi juga sebagai pengontrol perdagangan dan pengawasan imigrasi. Mereka juga mulai menggunakan batu dan batu bata pada bagian-bagian tertentu dari tembok untuk meningkatkan daya tahan meskipun bagian besar tembok masih terbuat dari tanah yang dipadatkan. Setelah berakhirnya era dinasti Han pada tahun 220 Masehi, pembangunan tembok besar China mengalami penurunan signifikan. Dinasti berikutnya seperti dinasti Jin dan dinasti Sui melanjutkan beberapa proyek pemeliharaan dan perbaikan tetapi skala pembangunannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan era dinasti Han. Fokus pada tembok kembali muncul selama dinasti Tang dan dinasti Song. Meskipun perhatian lebih besar diberikan pada isu internal dan diplomasi. Pembangunan terbesar dari paling signifikan dari tembok besar China terjadi selama dinasti Ming pada sekitar abad ke-14. Pada masa ini setelah bangsa Mongol berhasil diusir dari dinasti Yuan yang berkuasa, Mongol digulingkan. Para penguasa Ming sangat menyadari ancaman konstan dari utara. Ancaman ini yang terutama berasal dari bangsa Mongol mendorong pembangunan ulang dan perbaikan besar-besaran tembok yang sudah ada serta penambahan bagian-bagian baru. Salah satu fungsi utama tembok besar China selama masa dinasti Ming adalah sebagai pertahanan militer. Tembok ini bukan hanya penghalang fisik tetapi juga bagian dari sistem pertahanan yang lebih besar yang mencakup garnisun militer di benteng-benteng dan menara pengawas di sepanjang tembok. Tentara ditempatkan untuk memantau pergerakan musuh dan menanggapi serangan dengan cepat. Berbeda dengan dinasti sebelumnya, para pembangun era dinasti Ming menggunakan bahan yang jauh lebih kuat seperti batu bata dan batu kapur untuk memastikan tembok dapat bertahan lebih lama. Pembangunan ini juga mengintegrasikan sistem menara pengawas. Gerbang besar dan benteng pertahanan menara pengawas ditempatkan pada interval regular di sepanjang tembok dan sinyal peringatan biasanya berupa asap atau api dapat dikirimkan dari satu menara ke menara lainnya untuk memberikan informasi tentang ancaman yang akan datang. Bagian tembok yang dibangun pada masa dinasti Ming adalah yang paling ikonik dan terkenal hingga saat ini. Desain tembok pada masa ini juga lebih kokoh, mencerminkan kemajuan teknologi konstruksi. Pada era dinasti Ming, tembok-tembok batu bata setinggi sekitar 7 hingga 8 meter dengan lebar sekitar 6 meter memungkinkan penempatan pasukan dan pengangkutan militer di sepanjang bagian atasnya. Setelah jatuhnya dinasti Ming pada sekitar abad ke-17, dinasti Qin mengambil kekuasaan dan tembok tidak lagi memainkan peran penting dalam pertahanan militer. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa ancaman dari suku-suku nomaden seperti Mongol dan Manchu mulai menurun setelah bangsa Manchu berhasil menaklukkan China dan mendirikan dinasti Qin di bawah kekuasaan Qin. Batas wilayah China meliputi wilayah yang lebih luas di dalam dan di luar tembok, yang juga meliputi wilayah Manchuria dan Mongolia, sehingga pembangunan di tembok besar dihentikan. Banyak bagian dari tembok besar mulai ditinggalkan dan dibiarkan rusak seiring berjalannya waktu erosi alam.
Kurangnya pemeliharaan dan pencurian batu bata dari tembok untuk konstruksi lokal menyebabkan beberapa bagian tembok runtuh. Di sisi lain, para penguasa dinasti Qing di Manchuria membangun sistem parit dan tanggul yang dikenal dengan Polished Willow, serta memperbaiki beberapa bagian tembok besar yang dibangun oleh dinasti Ming yang berfungsi sebagai batas alami dan buatan untuk memisahkan wilayah Manchuria dari wilayah lain. Di Kekaisaran Qing, khususnya untuk mengontrol imigrasi dan mencegah orang Han bermigrasi ke tanah Manchu dan melindungi sumber daya alam di daerah tersebut.